Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Galeri, tempat berbagi informasi. Nah, video kali ini kita akan perlihatkan cara updating data proyeksi bulanan untuk bulan November dan bulan Desember. Untuk updating pertama yaitu di tanggal 10 sampai tanggal 15 November. Untuk updating kedua itu di tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember, dan updating terakhir itu di tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember. Itu 3 waktu untuk updating data proyeksi bulanan, dalam hal ini bulan November dan bulan Desember. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita login di modul operator ya, user operator pembayaran. Silakan masuk, kemudian kita cek data dulu ya, masuk di menu pembayaran, kemudian kita kembali catat upload SP2D jika ada, catat atau upload SP2D. Nah, ini ada 2 SPM ya yang belum tercatat SP2D nya. Silahkan langsung catat SP2D otomatis. Tidak ada SP2D baru, hal ini dapat terjadi karena SPM belum diproses menjadi SP2D. Berarti belum ada SP2D yang baru ya untuk yang SPM dimasukkan. Berarti oke, kita lanjut. Nah, kita kembali ke menu RUH pembayaran, kemudian masuk di proyeksi belanja bulanan. Kita cek realisasi dulu. Nah, di sini total realisasi sampai dengan bulan sebelumnya atau sampai dengan bulan Oktober itu 19.415.474.546. Nah, kita coba cek di Excel yang telah kita buat kemarin di pembuatan proyeksi sebelumnya. Kita perkecil saja ini ya, seperti ini. Kemudian kita buka Excelnya. Nah, ini. Nah, di sini kelihatan ya realisasi sampai dengan 31 Oktober 2022. Nah, kita samakan. Ini untuk belanja pegawai, ini untuk belanja barang, kemudian ini untuk belanja modal. Nah, total realisasi seluruh jenis belanja itu 19.414, 363.981 ya, kelihatan berbeda ya, karena di sini ada pengembalian belanja pegawai senilai 1.110.000. Nah, ini juga termasuk realisasi anggaran. Nah, jika kita ini jumlahkan, kita coba, maka akan ketemu nilai realisasi yang ada di Sakti ya. Ini 19.415, kemudian di sini 19.415.474.546. Maka total realisasi sampai dengan Oktober itu sudah sama yang di aplikasi Sakti dengan di Excel yang telah kita buat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek pagu dan realisasi per jenis belanja. Dalam ini kita cek 51 dulu ya. Kita cek. Nah, untuk jenis belanja 51 itu pagu di aplikasi Sakti itu 3275885. Nah, sedangkan di Excel yang telah kita buat ini juga sudah sama 3275885. Oke. Kemudian realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober itu 2622 2623 770 664. Nah, di sini yang tercatat 2622 660 099 karena yang 1 jutanya di sebelah sini ya. Ini ketika kita jumlah maka totalnya akan sama dengan ini. Nah, kita bisa coba. Ini 2623 770 664. Berarti sudah betul. Karena ini termasuk realisasi ya. Nah, sudah mengurangi anggaran yang ada di DIPA kita. Oke, saya hapus dulu. Oke, belanja pegawai sudah sama. Kemudian sisa pagu ya, ini sisa pagu yang akan kita proyeksikan di bulan November dan Desember. Di sini proyeksi belanja 51 yang sebelumnya yang telah kita input itu senilai 3145.479.524. Nah, itu proyeksi realisasi ditambah dengan proyeksi November dan Desember. Tetapi untuk updating terbaru ini kita akan rubah ya sesuai dengan
data yang telah kita buat di aplikasi Excel ini ya. Nah, setelah kita hitung-hitung gaji dan tunjangan untuk Desember, karena saya yakin November sudah masuk ya, gaji dan tunjangannya, tukinnya juga sudah masuk, kemudian uang makan juga sudah masuk, dan lembur juga tergantung situasi apakah sudah dimasukkan atau akan direncana di bulan November. Nah, seperti itu untuk hitungan-hitungan November dan Desember khusus untuk belanja pegawai. Ini kita anggap sudah valid datanya untuk dimasukkan di proyeksi bulanan November dan Desember. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk belanja pegawai kita langsung masukkan saja ya. Caranya kita langsung ubah di sini. Ubah. Kemudian kita masukkan proyeksi bulanan untuk November. Kemudian Desember kita juga sudah hitung senilai 362. Oke, sudah masuk untuk belanja pegawai. Nah, oke, untuk belanja pegawai kita anggap sudah selesai. Kita bergeser ke belanja barang. Nah, ini belanja barang kita samakan pagu dulu. Pagunya 3271 235, sementara di sini pagunya adalah 3606 930 ya. Kenapa lebih besar di Excel ini dibandingkan dengan di Sakti? Karena kebetulan di tempat kami itu ada blokir untuk belanja barang. Di Sakti itu pagu blokir tidak terbaca sehingga pagunya pasti akan dikurangi. Nah, kita samakan di DIPA. Nah, ini ada DIPA untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Nah, di sini total DIPA belanja pegawai ya, pagu untuk belanja barang, pagu untuk belanja barang itu senilai 3.606.930.000. Berarti sudah sama. Ya, memang ada blokir di sini ya. Blokirnya sekitar 335 ini. Blokir untuk belanja barang. Nah, yang blokir ini yang tidak terbaca di aplikasi Sakti karena memang dia ada tanda bintang. Oke, berarti pagunya sudah sama. Kemudian realisasi belanja ini 2170.865.651. Oke, sudah sama. Nah, sisa pagu belanja 52 yang ini yang akan kita proyeksikan nanti di bulan November dan di bulan Desember. Yang di bawah ini adalah proyeksi belanja 52 yang sebelumnya yang telah kita input di tanggal 1, rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 5 ini ya. Nah, kita akan masukkan lagi untuk November sesuai dengan hitungan yang telah kita buat ya. Silahkan teman-teman hitung ya untuk penggunaan belanja barang di bulan November dan di bulan Desember. Nah, untuk belanja barang karena kebetulan di November ini sudah ada realisasi ya, realisasi bulan November itu 168 ya, itu sampai tanggal 10 November. Untuk lebih pasnya kita bisa cek di Omspan di sini. Nah, kita bisa cek untuk Desember, November. Ini realisasi untuk bulan November ya, untuk belanja barang itu senilai 168.448.983. Kita cek di Excel ya, 168.448.781. Nah, itu untuk realisasi yang sudah terbayarkan di bulan November. Nah, yang kita masukkan adalah sisanya yang akan kita realisasikan di bulan November. Silahkan dimasukkan di kolom November. Kemudian yang akan kita rencana realisasi di bulan Desember itu silahkan dimasukkan di kolom Desember. Nah, setelah selesai kita akan dapatkan total ini ya, total dari rencana realisasi November dan rencana realisasi Desember. Oke. Ya. Kemudian setelah kita sudah dapat nilainya, silahkan kita kembali ke sini ke jenis belanja 52 ya, belanja barang. Nah, silahkan masukkan angka yang ada di akumulasi belanja barang untuk November dan Desember. Masukkan. Kemudian Desember. Oke, sudah masuk ya.
berarti sudah selesai untuk belanja barang. Kita lanjut ke belanja modal 53. Nah, ini adalah proyeksi bulanan belanja modal sebelumnya. Nah, di sini kita lihat belanja modal untuk November masih sama, kemudian Desember itu sudah kosong. Sisa pagu ini adalah blokir juga, ya. Kemudian sisa kontrak, ya. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai kita masukkan datanya semua, silahkan disimpan kembali. Berhasil, muncul konfirmasi data proyeksi berhasil disimpan 51, 52, dan 53. Oke, jika kita sudah simpan dan sudah muncul notifikasi berhasil disimpan, berarti tugas kita untuk mengupdate pertama proyeksi bulanan untuk bulan November dan Desember itu sudah selesai sampai di sini. Kita tinggal mengupdate lagi di waktu dan tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember untuk mengupdate data proyeksi bulan Desember. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial kita cara mengupdate proyeksi bulanan November dan Desember untuk updatean pertama di bulan November. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe channel kita ini agar channel ini tetap bisa akses berbagai informasi kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.